Chandra, mau tanya Pak, ini kan, Bank Sampurna itu masuknya kan di jajaran bank KBMI 1 ya Pak. Betul. Nah mungkin agak berbeda strateginya dengan bank-bank di KBMI 4 nih Pak. Kalau dari Bank Sampurna sendiri, itu dalam, menggenjot DPK itu strateginya seperti apa sih Pak? Oke, mungkin pertanyaannya bagus Mbak Selvi ya. Jadi, eee, kita memang di KBMI 1 dituntut untuk lebih kreatif karena bank-bank KBMI 4 secara alami DPK datang sendiri. Ya. Bunga 0,1% datang. Jadi akhirnya cost of fund mereka bisa di bawah 2%. Sementara di KBMI 1 kita dituntut lebih kreatif dalam sisi produk dan jenis-jenis penyaluran untuk mendapatkan DPK yang lebih fleksibel. Nah, sebenarnya dari sisi regulator memberikan dukungan supaya bank-bank itu melakukan kolaborasi dengan mitra-mitra. Kebetulan di kita ini Bank Sahabat Sampurna, memang kita secara visi dan misi memang fokus di UMKM, tapi seiring dengan perkembangan zaman, UMKM juga banyak yang digital. Jadi kita juga di visi misi kita tambahkan dengan menggunakan digital. Nah, dari situ kita banyak kolaborasi dengan mitra-mitra yang memang UMKM dan dia berbasis digital. Salah satunya dalam kuartal 1 kemarin 2026 kita melakukan kolaborasi dengan mitra yang memang punya platform digital yang bergerak di sekuritas dan saham di Ajaib. Ya, mereka ada kebutuhan untuk tabungan bank. Mereka melakukan kerjasama dengan kita banking as a service, open banking, untuk membuat tabungan ajaib yang memang di back end-nya disupport oleh Bank Sahabat Sampurna. Nah, kolaborasi seperti ini yang menurut kita sebagai Bank KBMI 1 menjadi kolaborasi yang mutualisme, bisa saling mendukung dari sisi servis dan buat Bank Sahabat Sampurna juga membantu untuk penetrasi market yang lebih luas. Itu sih Mbak Selvi. Oke. Nah, Bank Sampurna sendiri kan 70% lebih itu kan, disalurkan kreditnya ke UMKM nih Pak. Nah kalau, di tengah kondisi yang sekarang ini ya Pak, di tengah berbagai gejolak ekonomi. Nah, dari Bank Sampurna sendiri strateginya gimana sih Pak dalam menyalurkan kredit Ya. sendiri? Kita untuk RIM ya, rasio untuk pembiayaan mikro sekarang turun. Kita kena press di 50-an persen, 57%. Ya memang kondisi secara global memang kita sangat kena hit waktu restrukturisasi COVID dicabut. Ya, dari sisi bank sebenarnya ngerasa teman-teman UMKM tuh masih butuh bantuan dari pemerintah regulator untuk supaya bisa pick up bangkit dari pandemi ya. Cuma bank dalam hal ini tetap harus bertahan, harus bisa berkreatif untuk bisa tetap maintain rentabilitas. Akhirnya dengan rasio 57% kita lakukan diversifikasi. Khusus di Bank Sahabat Sampurna sendiri, kita lakukan diversifikasi dengan mengenjot di beberapa segmen lain, misalnya di wholesale, korporasi dan wholesale. Kita tadi portfolio yang mungkin di berapa persen dari total portfolio Bank Sahabat Sampurna di sisi lending, kita genjot untuk support supaya secara buku rentabilitas kita bisa balance, tapi tetap tidak melanggar kita punya visi misi utama untuk mendukung UMKM. Nah, jadi sesimpel diversifikasi, ya, tapi memang ini akan tetap dinamis dan semua bank akan lakukan itu untuk supaya bisa tetap menjaga rentabilitas itu sih, Pak Selvi. Kalau, strategi menjaga resiko kreditnya sendiri seperti apa Pak kira-kira? Ya, kita berarti dengan adanya fokus ke segmen lain, mau nggak mau kita harus membentuk tim yang lebih solid untuk mendukung wholesale. Misalnya contoh dalam halnya wholesale. Jadi untuk menjaga rasio kredit, kualitas kredit, kita lakukan 2 hal. Satu, memang bentuk tim khusus. Memang beberapa orang yang mungkin sudah berpengalaman di wholesale, dan ditambah juga karena kita udah teknologi day ini, kita support juga di sisi teknologi. Misalnya untuk analisa kredit, pembiayaan awal, dan memaintain kredit itu sendiri ya. Jadi itu yang kita siapkan sambil kita ngelihat nanti fluktuasi untuk pembagian segmen per segmennya itu juga kita lakukan secara dinamis setiap bulan. Oh, Gitu Mbak Selvi. oke.
Sekarang juga kan, Bank Sampurna udah melakukan kerjasama dengan Ajaib nih, Pak. Mhm. Nah, itu update-nya gimana sih, Pak, Oke. sampai saat ini, Pak? Kita launching kurang lebih kalau nggak salah di Februari, Maret, spesifik angkanya kita sudah buka sebenarnya untuk umum. Jadi pas di Januari, Februari itu memang kita, uji coba terbatas. Nah, kemarin kita sudah launching jadi semua orang sebenarnya bisa buka. Mhm. Cuma memang kita belum genjot secara marketing. Ya, tapi kalau saya lihat growth-nya cukup stabil di peningkatan, penambahan FUM tuh di 5-10%. Ya kita masih slow growth dulu, nanti kalau misalnya kita udah mulai lebih percaya diri, lebih ini kita growth dengan kita dorong dengan marketing campaign yang lebih spesifik. Oh, mungkin ada target kasa dari yang bisa didapatkan dari kerjasama ini, Pak? Kira-kira? Secara amount khusus kita belum ada target yang pasti karena kita ngelihat, cukup, menarik, secara ini. Kalau misalnya kita bisa dapetin misalnya berapa persen, taruhlah, 100.000 nasabah Ajaib, masing-masing 1 juta, ya nambah 100 miliar. Buat KBMI 1 ya lumayan, karena ini kan DPK. Nah kalau kita bisa grow dari 100.000, 200.000 sampai menuju 1 juta dengan average tiket saya 1 juta kan lumayan 1 triliun gitu. Jadi tapi spesifiknya kita masih ngelihat, ini nih bukan uji coba, tahap awal kita launching ini, Mbak Selvi. Oke. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.